Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Firmansyah. Perkenalkan, nama saya Sandika Narindra Putra. Kami dari kelas 10 TK3. Pada video kali ini kami akan menjelaskan contoh nameplate alat elektronik berdasarkan alat asli yang kami temukan. Nameplate berfungsi untuk memberikan informasi penting tentang spesifikasi listrik suatu alat. Contoh pertama adalah kipas angin Maspion. Kipas angin Maspion pada nameplate tertulis tegangan 220 volt, frekuensi 50 Hz, daya 50 Watt. Karena arus tidak tertulis, maka kita hitung dengan rumus I sama dengan P per V. Ketahui di sini daya adalah 50 Watt dan tegangan 220 volt. Maka kita bagikan 50 dengan 220, yaitu hasilnya 0,23 ampere. Contoh kedua, blender Miyako. Selanjutnya, blender Miyako pada nameplate tertulis tegangan 220 volt, daya 300 watt, frekuensi 50 Hz. Arus tidak tertulis, maka akan kami hitung Dengan rumus I sama dengan P per V, yaitu diketahui dayanya adalah 300 watt dan tegangannya 220 volt. Maka 300 dibagi 220 sama dengan 1,36 ampere. Contoh berikutnya, charger HP Infinix. Infinix dengan daya 45 watt, tegangan 100 sampai 240 volt. Kita pakai 220 volt. Arus input dihitung dengan rumus I sama dengan P per V. Diketahui di sini dayanya adalah 45 watt dan tegangannya 220 volt. Maka 45 dibagi 220 sama dengan 0,20 ampere. Contoh berikutnya AC LG. Pada AC LG nameplate tertulis tegangan 220 sampai 240 volt. Daya masukan 920 watt. Arus normal 5,2 ampere. Karena tegangan, arus dan daya sudah tertulis, maka kita tidak usah menghitung rumusnya. Contoh selanjutnya, air cooler Kris. Nameplate pada air cooler Kris tertulis tegangan 220 volt sampai 240 volt, daya 75 watt. Karena arus tidak tertulis, maka kita hitung dengan rumus I sama dengan P per V. Diketahui di sini dayanya adalah 75 watt, tegangannya 220 volt. Maka kita bagi 75 dibagi dengan 220, hasilnya 0,34 ampere. Contoh selanjutnya adalah nameplate pada electric oven. Pada nameplate ini tertulis tegangannya 220 volt, daya 3,2 kW, frekuensi 50 sampai 60 Hz. Karena arus tidak tertulis, maka kita hitung menggunakan rumus I sama dengan P per V. Diketahui tegangan 220 volt dan daya 3200 watt. Maka 3200 dibagi dengan 220, hasilnya 14,55 ampere. Contoh selanjutnya adalah televisi Polytron. Pada nameplate televisi Polytron tertulis tegangannya adalah 110 sampai 240 volt. Kita menggunakan yang 220 volt. Frekuensi 50 atau 60 Hz. Daya 80 watt. Karena arus tidak tertulis, maka kita hitung menggunakan rumus I sama dengan P per V. Diketahui tegangan 220 volt dan daya 80 watt. Maka 80 bagi 220, hasilnya 0,36 ampere.
Selanjutnya ada setrika listrik Maspion. Template yang tertulis adalah tegangan 220 volt, frekuensi 50 Hz, daya masuk 350 watt. Karena arus tidak tertulis, maka kita hitung menggunakan rumus I sama dengan P per V, diketahui daya 350 watt dan tegangan 220 volt. Maka 350 bagi 220 hasilnya adalah 1,59 ampere. Contoh selanjutnya adalah AC bermerek Sharp. Pada template tertulis tegangan 220 volt, frekuensi 50 Hz, konsumsi daya 1740 watt, arus listrik 8,2 ampere. Karena tegangan, arus, dan daya sudah tertulis, maka kita tidak perlu menghitung arus dan dayanya. Contoh terakhir adalah mesin cuci Samsung. Pada template tertulis tegangan listrik 220 volt, frekuensi 50 Hz, daya 600 watt. Karena harus tidak tertulis, maka kita hitung menggunakan rumus I sama dengan P per V, diketahui daya 600 watt dan tegangan 220 volt. Maka 600 dibagi 220 sama dengan 2,73 ampere. Dari contoh-contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa template berisi data penting seperti tegangan, daya, frekuensi, dan kapasitas alat. Dengan memahami template, kita dapat menggunakan elektronik secara aman, efisien, dan sesuai spesifikasi. Demikian penjelasan kami tentang contoh template alat elektronik. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja. Ayo.